saya nggak tahu ya, ini memang udah qadarullah, udah jalannya Allah, semuanya dipermudahkan. Dipermudah. Nah, begitu teman saya minta saya nyanyi, mereka yang support mati-matian saya akhirnya terbayang, oke, saya harus ngubungin satu pencipta lagu yang hit, yang lagunya semuanya rata-rata hit semua. Akhirnya dia bilang, ya udah, kamu mau nggak? Ada pencipta namanya Tengku Syafiq. Dia ini penyanyi juga, 3 komposer. Oke, nah ini lagi di bulan Ramadan juga. Tadi aku udah sempat mention juga ya, ternyata Mbak Angel ngeluarin single baru yang berjudul Doa Pintaku. Doa Pintaku. Nah, ini single religi pertama. Ini religi pertama. Oke, kenapa akhirnya memilih mengeluarkan single religi nih, Mbak Angel? Sebenarnya ini nggak ada direncanakan sih awalnya ya. Sebenarnya saya kan udah lama nggak mau lagi terlalu aktif di dunia entertain gitu. Saya ngurang-ngurangin, bahkan bukan ngurangin, memang udah hampir stop lah gitu. Karena saya memang mau fokusnya saya pengen istiqomah. Kalau masih syuting itu kayaknya istiqomah tuh sulit banget kan gitu. Jadi dari cara kita berpakaian, menaruh hati, terus dengan kesibukan kita di dunia entertain ini, buat aku tuh kayaknya istiqomah tuh susah banget. Jadi saya lebih baik memilih saya nggak syuting, saya nggak di depan kamera, tapi saya maunya istiqomah, saya mau lebih memperdalam agama, karena saya mualaf, saya juga pengen betul-betul menjalankan ibadah ini dengan baik gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa, emang qadarullah juga kan gitu. Tiba-tiba bikin single ini, awalnya sih lucu juga ini ceritanya. Karena teman saya tuh kan desainer, dia desainer senior lah, lebih duluan, dia jauh daripada saya. Kalau saya kan brand owner, bukan desainer gitu kan. Nah, karena saya nggak terima syuting tuh, tapi saya di belakang layar tuh masih suka ngikutin, masih suka kegiatan. Mereka minta saya muse, fashion show jadi gongnya, jadi muse-nya gitu ya. Nah, ini muter-muter ke teman-teman desainer nih gitu. Tiba-tiba saya lagi catwalk, teman saya tuh ngelihat penonton dari daerah tuh masih histeris gitu loh, sampai naik ke panggung gitu, naik ke panggung. Akhirnya show itu di stop dulu karena orang tuh sampai naik ke panggung gitu, sampai panggil security segala macam. Nah, di situ teman saya ngelihat, aduh, fans kamu tuh masih antusias loh Angel gitu, udah kamu nyanyi aja lah, nyanyi. Saya berpikir, aduh, saya pengen istiqomah tapi suruh nyanyi nggak mungkin kan gitu. Saya bilang, nggak Kak gitu. Nih kalau Kak Ira denger nih, kamu bertanggung jawab nih, gara-gara dia akhirnya serius nih jadinya kan gitu. Jadi serius, ini single ini harus dipromoin gitu. Awalnya saya bilang, enggak lah, saya nggak mau gitu. Nggak apa-apa, saya temenin. Dan memang maksudnya Kak Ira ini, teman saya ini, si desainer kondang ini, dia bilang, kamu kan lagi bikin brand. Kami ini memang saling support walaupun punya brand masing-masing. Kamu kan lagi bikin brand. Kalau posting lebih baik pakai lagu kamu sendiri, kan kamu bisa nyanyi, dia ngomong gitu kan. Oh ya juga ya, make sense juga ya. Ya udahlah, kebetulan saya bikin brandnya adalah baju syar'i. Ya udah, saya pengen rekamannya lagu religi, saya bilang gitu kan. Dan memang kebetulan saya udah nggak mau lagi nyanyi yang gimana-gimana gitu. Maunya benar-benar yang ada liriknya, memang syiar yang baik, yang positif, dan feedbacknya juga buat saya tuh ada baiknya lah, ada akhiratnya buat saya, ada tabungannya buat saya gitu. Akhirnya ya udah, bikinlah sebuah lagu ini, lagu religi ini. Itu pun perjalanannya memang saya nggak tahu ya, ini memang udah qadarullah, udah jalannya Allah, semuanya dipermudahkan. Nah, begitu teman saya minta saya nyanyi, mereka yang support mati-matian saya akhirnya terbayang, oke, saya harus ngubungin satu pencipta lagu yang hit, yang lagunya semuanya rata-rata hit semuanya. Saya hubungin tuh teman saya ketemu juga. Saya minta lagu, dia kirimin buat saya. Ada 2 lagu pilihannya. Tapi seminggu 2 minggu saya dengerin, kok nggak terlalu kena di hati. Maksudnya feeling saya nggak di situ. Akhirnya saya show. Tiba-tiba saya show, qadarulahnya saya satu panggung sama Dea Mirella. Itu dia itu dia nyanyi, sayanya muse gitu. Pas saya lagi ziar, itu Sarwana itu tepuk tangan gitu. Karena di atas panggung kena sorot lampu, saya nggak tahu kalau itu Sarwana. Saya kurang ngeliat gitu.
pas begitu udah selesai ziar, saya baru, kamu toh, saya pikir tadi bosnya owner, maksudnya suaminya owner gitu. Saya pikir dia tepuk tangan gitu. Enggak, aku Kojal gini. Udah selesai semuanya, kami saling sapa, kami saling apa segala macam. Besoknya teman saya hubungin saya, kebetulan kenal dengan grup Sarwana ini gitu, grup warna ini. Angel katanya, itu mereka mau kenal lebih dekat dengan kamu. Oke, boleh. Saya bilang, tanggapan saya memang langsung, oh yaudah ayo undang dia makan. Saya bilang gitu kan, undang makan, ketemu di salah satu mall. Nah ini saya lagi nggak ada planning lagi mau, maksudnya ya udah saya sambil nunggu lagi dikasih lagu dari pencipta yang saya mau ini gitu. Tiba-tiba kok nggak ngena ya lagunya. Nah ketemulah saya di itu mall, saya akhirnya cerita sama Dea, aku lagi mau bikin religi loh, mau kamu bantuin dong, karena aku kan tahu suara dia bagus banget kan, bantuin dong. Oke, coba dengerin lagunya, saya kasih dia denger. Jal, kok aku feelingnya nggak dapet ya. Dalam hati saya gini, loh kamu aja yang udah, maksudnya secara vokal teknik jangan diragukan lah Dea ini gitu kan. Akhirnya saya bilang, aduh kamu aja nggak ngena apalagi saya gitu kan. Emang saya juga feeling saya nggak dapet di sini. Akhirnya dia bilang, ya udah kamu mau nggak, ada pencipta namanya Tengku Syafiq. Dia ini penyanyi juga, 3 komposer. Langsung saya bilang gini, oke, boleh. Malam itu juga, begitu kami udah sampai rumah, saya tuh dari door dia, saya bilang, kayak saya tuh pengen aja cepet-cepet buru-buru. Dea, nggak mau tahu, besok aku harus ketemu dengan pencipta ini yang kamu bilang Tengku Syafiq ini. Jal, aku tuh besok ada di studio, aku tuh besok ada rekaman warna. Nggak apa-apa, kamu di studio mal, aku samperin. Yang penting kamu ketemukan aku dengan Tengku Syafiq ini. Akhirnya saya kekeh nemenin dia sampai selesai rekaman, datanglah si Tengku Syafiq ini. Ngobrol, nggak lama kemudian, abis selesai ngobrol tuh saya nyanyi kan, nyanyi namanya kita santai-santai gitu kan. Di situ Dea langsung tahu, oh Angel, warna kamu di sini, warna vokal kamu ada di nada tinggi. Selama ini memang saya tidak menemukan warna vokal saya atau saya merasa enjoy bernyanyi karena memang saya nggak tahu gitu, nggak ada yang ngarahin ke saya, karena selama ini sebelumnya kan kalau saya nyanyi atau ada pencipta atau ada produser, itu mereka cuman gini, ya udah kan kamu udah terkenal ini, pasti orang akan dengar lagunya seperti ini. Makanya saya nyanyi nggak dari hati kan gitu, karena saya nggak menemukan gitu. Nah kalau ini beda lagi gitu, saya kayak, loh kok ada orang ngomong warna suara, baru kali ini, berarti kan dia mencari, dia mendengar di mana warna. Memang penyanyi itu kan harus tahu warna suaranya di mana. Akhirnya saya, oh seperti itu ya, iya. Besoknya kami ketemu lagi dengan Syafiq, langsung cek suara dan segala macam. Hari itu juga Syafiq bikin lirik, langsung dia bikin musik segala macam, digait sama Dea. Hari itu juga lagunya jadi. Lagunya jadi. 1 hari kemudian, itu berarti cuma 2 hari prosesnya. 1 hari kemudian saya digait sama 2 orang, Dea Mirala sama Ayu. Ayu ini adalah kakaknya Rini Idol. Artinya saya ini dibantu sama 2 orang yang udah kualitasnya udah bagus banget. Jadi saya deg-degan gitu. Tapi alhamdulillahnya pada saat saya masuk rekaman itu nggak tahu ya kenapa, mungkin karena liriknya ini sangat menyentuh kan. Itu ceritanya kan tentang manusia sedosa apapun, banyak perbuatan dosa apapun, dengan dia sendiri, dia tenggelam, dia tidak ada pegangan. Kalau dia kembali kepada Allah dan dia minta tobat kepada Allah, dia minta doa, makanya judulnya Doa Pintaku, selamatkan dirinya dari dunia dan akhirat kan gitu, dari dunia dan akhirat. Nah itu saya rasa bukan hanya saya, semua orang kalau berdoa, kalau dia sungguh-sungguh berdoa dan dia sungguh-sungguh bertobat, pasti kena di hatinya. Nah ini kan lirik ini lebih ke doa, bukan sekedar lirik. Jadi begitu saya nyanyi, itu masih ada loh rekamannya ya. Saya sampai kaget, itu kebetulan mbak saya ini, asisten saya ini ngerekam gitu. Kalau saya kan nggak tahu sih situasi di depan. Saya lagi take vokal. Itu 1 kali take jadi. 1 kali take. Saya bilang, begitu mereka langsung teriak, saya lihat di hasil video itu mereka teriak, oke,
dapat. Saya langsung bercanda ini kan. Kalian ini kan penyanyi udah top banget, kualitasnya bagus. Saya ini apalah gitu kan. Serius nih, saya pikir mereka bercanda. Enggak, Angel, udah cukup. Kalau kamu diulang lagi takutnya nanti malah berlebihan rasanya juga kurang bagus dan mungkin juga akan kurang. Ini sudah pas. Jadi satu kali saya take. Langsung di situ saya, serius ya? Aku kayak mimpi kan. Yang benar. Udah. Kami ini karena apa? Di situ Dea itu mentransfer rasanya kepada saya gitu. Cara nyanyinya dan rasanya Dea itu dia kasihkan kepada saya. Dan kebetulan si Ayu dan Dea ini satu pemikiran gitu. Jadi enak, sayanya juga enjoy. Akhirnya saya dapat di situ. Baru di situ saya merasakan, oh inilah nyanyi menurut saya. Ya udah, ini sungguh-sungguh nih gitu. Masya Allah, dari yang awalnya nggak sengaja milih lagu dan akhirnya ketemu sama tadi itu penciptanya, produser, semua yang klik ya Mbak Angel. Dan semuanya digampangkan, dan semuanya rekaman sampai mixing, mastering itu pun udah, karena ada waktu itu kan Imlek sama Tahun Baru ya. Jadi semuanya selesai itu cuma dua minggu selesai. Rapi semuanya sudah. Keren. Tapi hasilnya nih sesuai ekspektasi Mbak Angel nggak sih? Yang pasti saya nggak boleh puas dulu karena kan saya harus terus banyak berlatih. Karena penyanyi itu kuncinya harus banyak latihan. Gitu ya. Kalau dibilang puas pasti ada rasa, aduh ini belum, saya masih kurang pede sih dengan diri saya kalau menyanyi gitu. Tapi paling tidak ada poin bikin saya punya semangat di itu lagu ini karena memang saya menemukan orang yang bisa jujur, yang ngarahin saya dan memberitahu. Akhirnya saya sambil rekaman lagu ini banyak banget ilmu yang saya dapat dari mereka. Ini cara nyanyi seperti ini, rasanya seperti ini warna kamu di itu sini. Ini yang paling, maksudnya yang nggak bisa saya hargain lah gitu. Maksudnya dengan nominal atau segala macam, ini kan ilmu buat diri saya gitu. Tinggal saya harus banyak berlatih dan banyak bernyanyi gitu. Jadi pengalaman baru juga buat Mbak Angel ya sebagai penyanyi tadi ya. Betul. Oke, tapi ada kesulitan atau tantangan tersendiri nggak dari Mbak Angel untuk lagu ini? Kesulitan sih nggak ada sih. Aman ya. Ada aman. Dipermudah tadi, alhamdulillah ya. Ya itu karena memang rasanya dia lemparkan kepada saya gitu kan. Oke. Nah kita masuk ngobrolin soal musik video atau video klipnya nih Mbak Angel. Aku lihat memakai baju ada 2 busana ya, hitam dan putih ya. Betul. Oke. Konsepnya sendiri seperti apa? Mbak Angel menuangkan ide untuk musik videonya itu? Memang semuanya ide saya soal fashion gitu kan. Karena saya dengerin lagunya ini kan memang lagunya kan kita bertobat gitu. Jadi biar melonya dapat, saya memang tidak terlalu banyak main warna gitu. Dan itu juga kan baju-baju saya pakai yang punya saya kayak desain saya gitu. Cuman saya dipersimpelkan lagi. Jadi saya malam-malam tuh saya sama Mbak tuh gulung-gulung apa segala macam, semuanya saya kerjakan sendiri. Karena saya pikir ya nih, ini kalau di tangan orang mungkin mereka pengennya saya pakai ada yang payet-payet kayak model-model lebaran dan segala macam, karena mereka pikir kan bikin video klip gitu kan. Tapi saya beda pemikirannya. Saya mau tetap kelihatan simple. Tapi tetap syar'i, tapi tetap melonya tuh dapat gitu. Iya, makanya pas aku lihat, oh ini simple banget. Apakah emang Mbak Angel menuangkan sendiri atau gimana gitu ya? Iya, tapi sendiri. Tetap dapat feel-nya, rasanya tadi sesuai doa pintaku itu loh Mbak Angel. Iya, memang saya pengennya harus sesuai gitu. Harus sesuai. Saya takutnya kalau memang waktu itu ditawarin pakai stylist atau apa. Saya takutnya kalau pakai stylist tuh mereka pengen dandan saya cantik gitu loh. Sementara saya pengennya tuh ya namanya orang meminta bertobat kan gimana gitu. Udah nggak mikirin yang itu lagi kan. Gitu. Sesimpel pakai sorban dan kira itu ya. Keren Mbak Angel. Oke, tapi ada kesulitan juga nggak untuk pembuatan musik video ini Mbak Angel? Mungkin syutingnya? Nggak ada. Aman ya? Alhamdulillah. Makanya saya bilang nggak tahu ya. Saya di project ini semuanya alhamdulillah timnya semuanya seru. Alhamdulillah kami syuting pun seperti main-main. Dan itu kan syutingnya di Bandung naik lagi kan. Dan pada saat mereka ngereki lokasi, itu hujan. Dan kami tuh udah was-was bahwa ini, aduh, udahlah kita udah pasrah. Dan saya perjalanan dari Jakarta ke Bandung naik ke atas juga, Jakarta hujan lebat.
karena saya berangkatnya subuh kan gitu. Tapi alhamdulillah begitu saya udah sampai di Bandung, itu terang, nggak ada halangan, nggak ada apa, semuanya udaranya, maksudnya cahayanya itu pas, nggak terlalu yang terik, nggak yang mengganggu banget, semuanya enak. Justru pada kita selesainya kan mau maghrib, itu cuma hujan setengah jam. Mungkin Allah bilang, ya udah istirahat dulu deh, kalian makan apa segala macam. Itu cuma 3 jam, cuma 30 menit. Berkahnya itu ya. Artinya semuanya memang lancar. Tapi tim udah panik semua, dikiranya akan hujan. Karena kan musim hujan waktu itu saya bikin klip itu. Tapi qadarullah semuanya lancar. Masya Allah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.